Pasti sebagian besar dari teman-teman sudah melihat video dari Pak Hasto ya. Ketika ditetapkan menjadi tersangka, dia itu tidak muncul selama beberapa hari gitu. Kemudian muncul dan memberikan statement-statement yang memang itu tidak sesuai dengan harapan netizen, teman-teman. Bukannya klarifikasi atau minta maaf atau memberikan keberadaan Harun Masiku di mana ya, karena ini kasusnya berhubungan dengan Harun Masiku. Dia malah memberikan statement yang seolah-olah ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno, teman-teman. Bahkan sampai memperlihatkan buku Bung Karno. Dan dengan adanya hal tersebut datanglah protes dari cucu Bung Karno itu sendiri, teman-teman, yaitu dari Didi Soekarno. Jadi Pak Didi ini menjelaskan Bung Karno mendekam di penjara lantaran sistem hukum kolonial yang digunakan penjajah untuk melanggengkan penindasan atas Indonesia, bukan seperti Hasto yang sedang mengakali situasi agar terlepas dari jerat hukum. Nah, itu dia yang dikatakan oleh cucu Bung Karno, yaitu Didi Soekarno, teman-teman. Pasti paham ya yang sudah lihat video dari Pak Hasto itu sendiri. Dan tentu saja ini mendapat banyak respon dari netizen, teman-teman. Kita lihat bagaimana videonya. Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno, Didi Mahardika Soekarno, mengecam pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Didi Mahardika tak terima dengan pernyataan Hasto yang seolah menyamakan dirinya dengan sang kakek, Bung Karno. Masuk akal kan kenapa Didi Mahardika? Soekarno satu-satunya keluarga. Soekarno yang nggak masuk partai PDIP. Satu kalimat buat Hasto nih. Hah? Bukannya 3 bioskop? Dasar monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, kick. Please deh, nggak usah digoreng-goreng lagi karena kita ini udah pada pintar. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku. Bukannya sibuk membela diri dan memberikan keterangan, malah Hasto Kristianto ini sibuk menyamakan dirinya dengan mantan Presiden Soekarno. Apa hubungannya coba? Kan jadi nggak nyambung banget. Menurut Didi Mahardika Soekarno, pernyataan Hasto ini benar-benar menyesatkan dan sangat melukai hati dari keluarga Soekarno. Didi menjelaskan kalau Bung Karno melawan hukum kolonial yang melakukan penindasan terhadap bangsa Indonesia. Tetapi setelah Indonesia merdeka, pemerintah menggunakan hukum untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Didi, sangat tidak relevan dan sesat logika kalau perjuangan dari Bung Karno disamakan dengan manuver dari Hasto untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Menurut Didi, sebagai warga negara yang baik, juga politisi yang sudah berpengalaman, seharusnya Hasto bersikap gentleman dan kesatria dalam melaksanakan proses hukumnya. Didi juga meminta agar Hasto tidak membawa-bawa nama Bung Karno seolah-olah dia juga melakukan perjuangan seperti yang udah dilakukan oleh Bung Karno. Semoga KPK terus melanjutkan perjuangannya untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Nah, itu ya teman-teman, tadi dikatakan bahwa tidak relevan gitu menyamakan Bung Karno dengan Hasto gitu kan. Ya iyalah, beda konteks teman-teman. Dan tadi juga dikatakan bahwa Pak Hasto itu tidak gentle, jadi malah kesannya menggoreng-goreng lagi kesana kemari ya teman-teman. Hobi jurnalis drama tiba-tiba disamain sama Soekarno. Bener nih cucunya Soekarno. Jadi Hastanto Kristianto, Sekjen PDIP yang lagi tersangka kasus suap, mengatakan kalau dia tuh sama seperti Bung Karno, perjuang kemerdekaan. Pantes aja cucunya Soekarno langsung angkat suara, yaitu Didi Mahardika Soekarno. Nah, dia bilang gini nih, kalau Bung Karno mah lawan hukum penjajah, bukan malah kabur dari hukum. Nah, dia juga mengatakan Hasto seharusnya jadi politisi yang gentleman. Malah bawa nama Bung Karno untuk alasan yang gak relevan. Ini mah namanya sama aja merusak nama baik Bung Karno. Udah deh Hasto, gak usah bawa sejarah untuk lari dari tanggung jawab. Pantes aja Didi Soekarno nggak dibantu. Hobi nangis drama, tiba-tiba disamain sama Soekarno. Bener nih cucunya Soekarno. Jadi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang lagi jadi tersangka kasus suap, ngomong begini nih. Dia tuh ngomong kalau dia tuh sama kayak Bung Karno, pejuang kemerdekaan. Ampun, serius deh. Pantesan aja Didi Mahardika Soekarno, cucunya Bung Karno, langsung angkat suara. Katanya gini nih, Bung Karno lawan hukum penjajah, bukan malah kabur dari hukum. Jadi juga bilang Hasto seharusnya jadi politisi yang gentleman, kan malah tarik-tarik nama Bung Karno buat alasan yang gak relevan. Ini mah malah ngerusak nama besar Bung Karno. Hasto gak usah bawa-bawa sejarah deh buat lari dari tanggung jawab. Pantesan aja Didi Soekarno gak dibanteng.
Hasto Kristianto ditetapkan tersangka, pun elit PDI diperiksa bergiliran, tapi Harun Masiku belum ditemukan berbulan-bulan. Keterlibatannya karena tersangka suap dan rintangi KPK tangkap Harun Masiku. Meski sebelumnya dalam satu podcast Hasto juga sempat mengaku sudah mendapatkan kabar buruk bahwa dirinya dibidik oleh KPK untuk dijadikan sebagai tersangka. Katanya karena menyanggung Pak Jokowi dalam disertasinya serta terkait langkah politiknya di Pilgub Somot. Di satu sisi, kita emang harus menghormati proses acara yang sedang berjalan, tapi di sisi lain sangat sulit untuk menafikan jika penetapan tersangka ini ada sesuatu di baliknya. Tapi kita harus adil dalam pikiran. Jika sesuatu itu buruk, bukan berarti lawannya baik. Bisa jadi malah lebih buruk. Hobi aja nangis drama, masa jadi disamain sama Soekarno? Bener nih cucunya Soekarno. Pantesan Didi nggak dibanteng. Sebagai masyarakat, kita harus kritis ke semua pihak. Jangan buta mendukung pihak tertentu. Semua tidak lepas dari kritik. Politik tidak harus membuat kita mendukung buta pihak tertentu. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya di balik ini semua, siapa yang menjadi dalangnya. Tapi apapun itu, saya selalu berdoa, semoga KPK bukan pihak yang gampang ditekan. Sebab sebagai rakyat biasa, kami sudah sangat lelah dipertontonkan drama perceraian yang tidak berkesudahan. Sementara beban hidup semakin berat. Gimana menurut kalian? Wow, Pak Hasto dapat mandat sebagai Bung Parno nasional. Bung Parno. Mas Hasto sudah membuat puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Saya yakin itu gertak sambal lah. Pasti tidak ada juga. Gertak sambal. Bagaimana ketika orang korupsi di videoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan sok doang, kaget, tersangka. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, kemerdekaan. Hari ini orang yang Bung Parno, Bung Parno. Bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Wow, amazing, luar biasa Pak Hasto ya. Ternyata selama ini Pak Hasto menyimpan dan membuat ya video-video yang akan membongkar pejabat-pejabat korup yang ada di negara ini. Luar biasa, ngeri ya, keren sekali. Tapi kok selama ini diam aja Pak Hasto, ha? Kalau video ini sampai kepada Pak Hasto nonton, saya tanya, kenapa Pak Hasto selama ini diam aja? Tahu pejabat-pejabat korupnya siapa aja, ada video-videonya, kenapa nggak dibongkar dari dulu, Bos? Karena Pak Hasto baru tersangka sekarang ya? Atau ini Pak Hasto jadikan sebagai daya tawar kepada KPK dan pemerintah untuk Pak Hasto tidak ditahan, karena cepat atau lambat setelah tersangkut pasti daya ditahan. tawar. Kalau kata Bang Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita, Pak Hasto ini diberikan mandat, yaitu apa? Bung Parno nasional. Karena apa? Karena lagi Parno, lagi khawatir, lagi takut dia, takut ditahan. Takut Tapi ditahan. Lucu kali memang Pak Hasto ini ya. Pas jadi kawan, indah-indah semuanya, ditutupi semuanya. Pas jadi lawan, koar dibuka-buka rahasianya semua ya kan. Hati-hati kalian ya kawan-kawan Pak Hasto, rekan-rekan sahabatnya, nanti sewaktu-waktu bisa dibongkar rahasia kalian. tadi katanya Pak Hasto punya video-video ya yang intinya berhubungan dengan yang korupsi, teman-teman. Ya kalau punya buka aja gitu kan teman-teman ya, biar seru, biar kita tahu. Dan kenapa kalau punya video-video tersebut nggak dari dulu gitu kan? Kenapa pas momen dia dijadikan tersangka? Dan sampai saat ini video-video yang disebutkan itu tidak dimunculkan ya teman-teman. Dan tegas meminta kita menghormati ya hukum. Jadi hari ini apa yang terjadi dengan Pak Hasto dan KPK, ya kami semua juga tidak akan masuk dalam ranah itu, karena itu biarkanlah ya memang KPK yang istilahnya mengelola, menetapkan sebagai tersangka, ini menetapkan. Kita hormati saja gitu. Kita lihat bagaimana jalannya. Hanya kalau minta tolong jangan diganggu juga gitu loh. Jangan diancam-ancam. Kalau bagi kami mohon maaf nih Mas, kami melihat justru ini adalah ancaman gitu ya. Meskipun kosong. Nah, ini kan upaya intimidasi nih. Saya ancaman yang harus dibuktikan ya justru ya. Ya justru itu, karena kalau misalnya benar punya bukti tindak pidana korupsi, lalu kemudian disembunyikan, berarti kan tadi Mas menjadi kaki tangan dari korupsi itu sendiri, dia nggak?
Ya kan? Secara hukum kan seperti itu gitu loh. Sebenarnya yang disampaikan Hasto itu ada dua konsekuensi kalau memang itu tidak dikerjakan atau dilakukan. Pertama, kalau kemudian memang ada barang bukti kasus korupsi, apalagi itu para pejabat negara, berarti Hasto bisa terkena menyembunyikan kejahatan. Nah itu. Kriminal, kan? Nah yang kedua, manakala itu kemudian diviralkan ternyata tidak ada buktinya, itu juga bisa pencemaran nama baik. Iya toh? Dan tegas meminta kita. Nah itu ya teman-teman, kalau misalkan disembunyikan, tidak dikeluarkan, ya masuk ke kriminal. Kemudian ketika Pak Hasto mengungkapkan adanya video tersebut, adanya video-video tentang pejabat yang korupsi, kemudian nyatanya itu kosong, ya itu dia jadi kasus juga. Jadi ya mau gimana pun salah Pak Hasto. Tadi juga dikatakan ya, kalau memang itu tidak ada video, justru melihatnya itu upaya intimidasi dari Pak Hasto itu sendiri ya, istilahnya menggertak gitu teman-teman. Makanya jadinya statement-statement yang dikeluarkan oleh Pak Hasto itu melebar kemana-mana, kesana kemari gitu kan, nyalahin sana sini. Jadi gitu sampai diprotes oleh cucu Bung Karno yaitu Didi Soekarno. Pak Hasto tidak gentle, itu tidak relevan, memang tidak relevan teman-teman ya, karena beda konteks ketika mengatakan statement-statement yang seakan-akan menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Ya makanya itu banyak respon dari netizen yang intinya memang ya ngapain gitu kan menyamakan dirinya dengan Bung Karno teman-teman. Jadi kan malah loh kok gitu. Netizen itu sendiri sudah bisa membaca ya, bisa memahami situasinya seperti apa, apalagi lewat media sosial. Kemudian sudah pada pinter-pinter Pak Hasto. Jadinya Pak Hasto tidak akan mudah tuh mengelabui netizen teman-teman. Ya intinya harus gentle kan Pak Hasto itu, apalagi ini Sekjen PDIP. Itu Pak Hasto udah diganti atau belum ya? Karena kan dihapus itu di website PDIP terakhir saya lihat dan reaksi itu. Nggak tahu kelanjutannya gimana. Apakah ada yang baru atau gimana ya teman-teman? Tolong tuliskan di kolom komentar sekalian dengan ya komentar teman-teman mengenai Pak Hasto ini yang memang diprotes langsung oleh Didi Soekarno mengenai statementnya ya, yang seolah-olah menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.